Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan progres tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak yang berjudul Sewa PlayStation. Di sini kami yang beranggotakan kelompok. Saya Dani Taufik Hidayat dengan NIM 22581 079. Lalu ada saya sendiri, Rizal Maulana, dengan NIM 22500 81 081. Di sini saya Dito Aditya Darmawan dengan NIM 22500 81 088. Kemudian saya Alif Rahman Nakila dengan NIM 22500 81094. Di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Pertama, mendaftarkan pengguna. Kemungkinan pengguna untuk membuat akun dengan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Kedua, pencarian PlayStation. Fitur pencarian ini memungkinkan pengguna untuk mencari PlayStation yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu seperti model PlayStation, harga sewa, dan tanggal ketersediaan. Yang ketiga, penyewaan PlayStation. Penyewaan PlayStation dengan menentukan tanggal awal dan akhir penyewaan. Kemudian Kemudian, dilanjut dengan Dani. kemudian yang keempat ada pembayaran. Pembayaran ini akan menyediakan pilihan pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Kemudian yang kelima ada pemberitahuan dan pengingat. Pemberitahuan dan pengingat ini mengirimkan tentang detail penyewaan seperti tanggal mulai, tanggal akhir penyewaan. Kemudian lokasi pengambilan, dropout, dan total biaya pengguna. Yang keenam ada pengelolaan persediaan. Jadi memungkinkan pemilik PlayStation untuk mengelola persediaan mereka termasuk menambah, menghapus atau memperbarui informasi PlayStation yang tersedia untuk disewakan kembali. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada aplikasi harus memberikan respon cepat terhadap permintaan pengguna, termasuk pencarian, penyewaan, dan pembayaran. Lalu yang kedua, memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke fitur-fitur tertentu, seperti menyewa PlayStation atau mengelola profil. Lalu yang ketiga, memiliki antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi untuk meminimalkan waktu belajar pengguna baru. Selanjutnya, aplikasi harus dirancang dengan fleksibilitas untuk menambahkan fitur baru dan menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data. Lalu yang kelima, mengoptimalkan performa aplikasi untuk berjalan lancar, bahkan dalam kondisi jaringan yang lambat maupun tidak. Kemudian yang keenam, memastikan aplikasi tersedianya sumber daya yang memadai untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan aplikasi secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada tabel use case untuk customer. Soalnya untuk pengguna yang akan melakukan sewa PlayStation. Kemudian stok kasir. Stok kasir, role-nya di sini untuk mengelola transaksi sewa. Sedangkan manajer, role-nya untuk personal yang akan mengelola keseluruhan sistem rental. Selain itu, sistem ini juga memiliki beberapa fitur lain yang digunakan oleh staf kasir dan manajer.
Kemudian login. Fitur login ini memasuki sistem rental, registrasi untuk mendaftar sebagai customer baru. Bayar. Fitur ini melakukan pembayaran setelah melakukan sewa. Cek data. Fitur ini memeriksa data customer atau transaksi sewa. Sistem ini juga memiliki beberapa role. Kemudian informasi rental. Fitur ini untuk melakukan informasi tentang daftar game yang tersedia untuk disewakan. Rental, fitur ini melakukan proses sewa game, pengembalian. Fitur ini untuk melakukan proses pengalihan game yang telah disewa. Untuk cek keterlambatan, di sini fitur memeriksa keterlambatan pengguna game oleh customer. Selanjutnya, Lalu ada use case description. Use case name di sini diisi dengan use case yang akan dijelaskan. Dan di sini berisi tentang rental PlayStation. Lalu ada skenario. Skenario berisi nama skenario dari use case yang akan dijelaskan. Dan di sini berisi tentang pemesanan dan penyewaan PlayStation. Lalu ada triggering event. Triggering event berisi kejadian yang akan memicu terjadinya use case. Dan di sini berisi tentang kedatangan pelanggan. Lalu ada brief description, berisi ringkasan yang mencakup secara umum mengenal use case yang akan dijelaskan. Di sini berisi tentang pengguna harus dapat melakukan pemesanan permainan dan konsol. Sistem harus dapat menentukan ketersediaan permainan dan konsol, serta melakukan penjadwalan, pengambilan, dan pengembalian. Lalu ada aktor. Aktor sendiri berisi pengguna dari sistem terkait. Dan di sini diisi dengan pelanggan. Lalu ada related use case. Related use case merupakan use case lain yang memiliki keterkaitan dengan use case yang akan dijelaskan. Di sini berisi tentang pelanggan datang ke tempat rental PlayStation, pelanggan harus melakukan pemesanan, permainan dan konsol, dan melakukan pengambilan dan pengembalian. Lalu ada stakeholder. Stakeholder berisi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan. Di sini berisi tentang pemesanan, pengambilan, dan pengembalian. Lalu ada precondition. Precondition merupakan kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum use case berlanjut. Di sini berisi sistem harus mencatat setiap transaksi sewa, termasuk detail permainan yang disewa, biaya sewa, dan tanggal pengambilan serta pengembalian. Laporan transaksi harus tersedia untuk keperluan akuntansi dan analisis bisnis. Lalu ada post condition. Post condition merupakan kondisi yang telah terjadi setelah use case dijalankan. Di sini berisi tentang sistem harus menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi dengan menerapkan enkripsi dan perlindungan data yang sesuai. Hanya staf yang diotoritasi yang boleh
mengakses informasi pelanggan dan transaksi. Lalu ada flow of activities yang berisi rincian aliran aktivitas-aktivitas yang terlaksana dari use case yang akan dijalankan. Dan di sini aktor berisi yang pertama ada customer mengajukan permintaan untuk menyewa PlayStation. Lalu yang kedua, customer membayar sewa. Lalu yang ketiga ada customer mengembalikan unit PlayStation setelah penggunaan. Lalu ada sistem. Yang pertama, sistem memeriksa ketersediaan PlayStation yang diminta oleh customer. Lalu yang kedua, jika PlayStation tersedia, sistem menyervasi unit tersebut untuk pelanggan. Yang ketiga, sistem menyimpan transaksi. Yang keempat, sistem memeriksa kondisi pengembalian unit. Lalu yang kelima, sistem menghitung denda keterlambatan. Lalu yang keenam ada sistem mengonfirmasi penerimaan, pengembalian, dan mencatatnya. Lalu ada expectation condition, berisi pendeskripsian aktivitas-aktivitas khusus yang dilakukan jika use case terpenuhi. Di sini berisi tentang yang pertama, data pelanggan harus lengkap. Lalu yang kedua, ketersediaan PlayStation. Lalu yang ketiga, melakukan pengembalian. Lalu kemudian ada kelas diagram, yang merupakan representasi visual dari beberapa entitas dan aksi yang terkait dalam sebuah sistem. Berikut penjelasannya. Staff. Entitas ini memiliki atribut username dan password. Mereka dapat melakukan aksi melihat, mengisi, dan mengubah terhadap entitas lainnya. Lalu kemudian ada billing PlayStation. Entitas ini memiliki atribut nomor PlayStation, data waktu, dan data user. Mereka dapat dilihat, dimulai, dan dihentikan. Lalu kemudian ada login. Login ini entitas memiliki atribut username dan password. Mereka dapat membuat, mengedit, dan login. Lalu kemudian terdapat menu utama, di mana entitas ini menjadi titik awal dari sistem dan memiliki beberapa opsi, seperti billing PlayStation, data harga, data waktu, mulai rental, pengembalian, bayar rental, dan logout. Kemudian memanage PlayStation. Entitas ini tidak terlampir dengan atribut atau aksi apapun, tetapi dapat diasumsikan bahwa entitas ini bertanggung jawab atas manajemen PlayStation. Kemudian, customer. Customer entitas ini memiliki atribut username dan password. Mereka dapat mengisi, tetapi tidak dapat mengubah apapun. Selanjutnya mulai rental. Entitas ini memiliki atribut, data user, dan nomor PlayStation. Mereka dapat melihat, mengisi, dan mengubah. Kemudian data waktu. Entitas ini memiliki atribut nomor PlayStation, durasi, melihat, mengisi, dan mengubah. Selanjutnya terdapat data harga. Entitas ini memiliki atribut nomor PlayStation, harga, mengisi, dan mengubah. Kemudian menampilkan billing pengembalian, di mana entitas ini memiliki atribut nomor PlayStation, total, mengisi, dan mengubah. Dan terakhir terdapat bayar rental, di mana entitas ini memiliki atribut nomor PlayStation, data user, total, melihat, mengisi, dan mengubah. Kemudian di sini ada activity diagram.
Yang di sini terdapat 3, yaitu operator, user, kemudian pemilik. Pertama, operator melakukan login dari data user. Setelah itu, pemilik akan mengkonfirmasi data login dari user. Kemudian pemilik melihat cek login atau login user. Pemilik ini bisa berhenti di cek login atau melanjutkan ke laporan transaksi. Misal dari cek login, melanjutkan ke operator untuk menginput billing PS. Dari billing PS ini melanjutkan ke data harga, data waktu. Atau dari billing PlayStation lanjut ke user. User ini bisa mulai mendaftar. Namun jika user sudah daftar, user bisa memulai rental. Atau user juga bisa melakukan pengembalian jika user merental PS yang tidak di tempat. Kemudian user ini bisa melakukan pembayaran. Setelah itu kembali ke operator bisa melakukan logout. Mungkin itu dari activity diagram. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Dito. Di sini, kenapa kelompok kami memilih penyewaan PlayStation? Yang pertama, karena populasi PlayStation menciptakan potensi besar untuk menarik peminat pengguna, permintaan yang stabil, dan terus meningkat dalam industri game, mendukung pasar penyewaan PlayStation. Kemudian, penyewaan PlayStation ini menawarkan potensi pendapatan yang menjanjikan melalui bayaran sewa dan layanan tambahan. Kemudian, layanan penyewaan memberikan fleksibilitas kepada konsumen tidak ingin atau tidak mampu membeli konsol PlayStation secara online. Daya tarik PlayStation secara permanen mencakup berbagai kelompok demografis. Kemungkinan dapat menarik audiens yang beragam. Kementerian dengan pengembangan game dapat meningkatkan nilai penawaran dan penarikan lebih banyak pengguna. Kemudian dapat memanfaatkan tren konsumen yang berkembang menuju model bisnis, pelangganan, dan berbagai. Kemudian penyewaan PlayStation meningkatkan pengalaman bermain game bagi konsumen yang tidak memiliki konsol sendiri, serta membantu pengguna dalam menguji konsol tersebut sebelum membeli. Itulah mengapa alasan kelompok kami memilih penyewaan PlayStation. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.